Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Nur Aprila dari kelas 10 AKL 1 SMK Negeri 3 Sampit. Di video ini, saya akan membahas tentang dampak informatika pada aspek hukum. Sebelum membahas dampak informatika pada aspek hukum, saya akan menjelaskan tentang apa itu informatika dan aspek hukum. Informatika merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Disiplin ilmu ini mencakup beberapa macam bidang, termasuk di dalamnya sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Aspek hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Berikut ini adalah 10 dampak positif informatika pada aspek hukum. 1. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya informasi yang cepat. 2. Perkembangan iptek di dalam masyarakat memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. 3. Perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. 4. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. 5. Penegak hukum dapat dengan mudah memantau dan dapat cepat tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. 6. Banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. 7. Penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dapat dengan tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. 8. Dengan berkembangnya iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya. 9. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 10. Menguatnya regulasi hukum. 10 dampak negatif informatika pada aspek hukum. 1. Banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. 2. Banyaknya kejahatan di dunia maya, cybercrime, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintahan yang dapat merugikan banyak orang. 3. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 4. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media sosial. 5. Banyak muncul kabar bohong atau hoax yang merugikan. 6. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. 7. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 8. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 9. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. 10. Maraknya kasus penipuan berbasis online yang memicu perancangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Kita dapat menyimpulkan bahwa dengan kita memahami dampak sosial informatika, terutama pada aspek hukum produk informatika, kita menjadi tahu bahwa kita harus menggunakan media digital dengan ketentuan benar untuk dimanfaatkan membantu pekerjaan manusia
agar tidak melanggar peraturan di UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.